Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi ya, dan materinya ini masih di bab 2, yaitu mengenai esensi dari sistem enterprise. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa esensi dari sistem enterprise ini dibagi menjadi 8 bagian, dan pada video penjelasan sebelumnya sudah dijabarkan pada poin 1 sampai dengan poin 6. Maka pada video penjelasan kali ini fokus kita adalah untuk membahas atau mempelajari poin 7 atau bagian 7 dan bagian 8, yaitu mengenai business intelligence dan business process reengineering atau yang biasa disebut dengan BPR. Baik, kita lanjutkan. Ya, apa itu business intelligence? Nah, di sini ada beberapa penjelasan ya, definisi mengenai business intelligence yang diambilkan dari sebuah sumber, yaitu dari grafi.co.id. Ya, diambilkan dari sumber grafi.co.id. Di sini dijelaskan bahwa business intelligence adalah seperangkat proses ya, arsitektur dan teknologi yang mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna yang mendorong tindakan bisnis yang menguntungkan. Nah, business intelligence ini adalah serangkaian perangkat lunak dan layanan untuk mengubah data menjadi kecerdasan dan pengetahuan yang dapat ditindaklanjuti. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa business intelligence ini adalah perangkat lunak atau software yang berfungsi untuk mengubah data mentah menjadi sebuah data yang tersaji atau informasi yang tersaji dengan lebih jelas dan lebih mudah dipahami. Jadi, fungsi dari aplikasi atau software business intelligence ini adalah untuk mengubah data mentah menjadi sebuah informasi ya, yang dijabarkan dengan lebih jelas. Kemudian menurut grafi.co.id ya, dilanjutkan penjelasan mengenai business intelligence. Alat business intelligence ini berfungsi untuk melakukan analisis data dan membuat laporan serta ringkasan, dashboard, peta, grafik, dan bagan untuk memberi informasi intelijen secara terperinci tentang sifat bisnis bagi pengguna. Nah, jadi business intelligence sendiri itu bisa dikatakan bahwa business intelligence adalah sebuah perangkat lunak atau software yang berfungsi untuk mengubah data mentah menjadi sebuah informasi atau pengetahuan yang bermakna, yang mana menjadi lebih detail dan mudah dipahami dalam bentuk sebuah ringkasan atau laporan, atau bisa juga dalam bentuk peta, grafik, ataupun bagan yang memudahkan bagi user atau pengguna dalam memahami informasi yang disajikan atau pengetahuan yang disajikan. Nah, sehingga ini akan membantu user atau pengguna ya dalam menentukan langkah selanjutnya. Jadi setelah mengetahui data atau informasi yang dihasilkan melalui software business intelligence ini akan membantu dalam menentukan ya langkah selanjutnya yang bisa diambil oleh user atau pengguna berdasarkan informasi yang dijabarkan dalam business intelligence. Kemudian selanjutnya adalah fungsi atau peran business intelligence. Fungsi atau peran business intelligence yang pertama adalah sebagai pengukuran, yaitu membuat indikator kinerja utama berdasarkan data historis. Jadi business intelligence ini fungsinya adalah untuk mengubah data mentah atau data-data yang terdahulu ya menjadi sebuah indikator kinerja utama atau menjadi sebuah informasi atau pengetahuan yang mudah dipahami, dan dari situ user atau pengguna itu dapat membuat indikator kinerja utamanya apa saja ya berdasarkan data historis atau rekam jejak. Kemudian fungsi selanjutnya adalah mengidentifikasi dan mengatur tolak ukur untuk berbagai proses. Dengan sistem business intelligence, organisasi dapat mengidentifikasi tren pasar dan menemukan masalah bisnis yang perlu ditangani.
Jadi bisnis intelijen ini juga berfungsi untuk membantu sebuah organisasi atau perusahaan dalam mengidentifikasi tren pasar. Jadi pasar ini arahnya sekarang kemana? Kemudian mengetahui yang sedang dibutuhkan oleh pasar itu apa. Menganalisis ya sampai sedemikian rupa, serta dapat menemukan masalah bisnis yang sedang dihadapi sehingga dapat dicarikan solusi ya dengan segera untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh sebuah organisasi atau perusahaan tersebut. Kemudian fungsi selanjutnya adalah bisnis intelijen dapat membantu memvisualisasikan data dan meningkatkan kualitas data dan dengan demikian kualitas pengambilan keputusan. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa fungsi dari bisnis intelijen ini adalah mengubah dari data mentah menjadi sebuah informasi atau pengetahuan yang lebih detail dan lebih mudah dipahami oleh user atau pengguna. Nah, tentunya dengan ini ya, dengan adanya visualisasi data atau pemaparan data dengan lebih jelas dan detail, bisa dalam bentuk grafik, bagan ya, ataupun laporan, ringkasan dan seterusnya. Nah, ini dapat membantu dalam meningkatkan kualitas data dan pada akhirnya ini dapat membantu user atau pengguna dalam mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya, fungsi selanjutnya adalah sistem bisnis intelijen dapat digunakan tidak hanya oleh perusahaan tetapi juga UKM atau usaha mikro dan menengah. Jadi sistem bisnis intelijen ini dapat diterapkan pada tidak hanya pada perusahaan besar tetapi juga pada unit UKM. Oke, selanjutnya adalah keuntungan bisnis intelijen. Oke, ketika sebuah pelaku bisnis ya, baik itu organisasi atau perusahaan ataupun UKM, ketika menerapkan bisnis intelijen, maka keuntungan apa yang bisa diperoleh? Pertama adalah dapat membantu meningkatkan profit atau keuntungan. Nah, penjelasannya adalah membantu mengambil keputusan yang bersifat strategis di mana keputusan yang tepat tentunya akan mempengaruhi pendapatan perusahaan. Ya, jadi sebagaimana fungsi daripada bisnis intelijen ini adalah menghadirkan atau mensajikan data yang sifatnya lebih informatif dan lebih detail serta lebih mudah dipahami oleh user sehingga dapat membantu dalam mengambil sebuah keputusan ya, dan tentunya keputusan yang diambil secara tepat ya, berdasarkan analisis yang tepat, data yang tepat, penerjemahan data yang tepat ya, ini akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan yang tepat serta tentu akan menghasilkan akan mempengaruhi pendapatan perusahaan yang lebih baik. Kemudian fungsi keuntungan yang kedua adalah menurunkan biaya. Nah, dengan penerapan bisnis intelijen ini dapat mengurangi biaya operasional perusahaan. Sebagai contoh misalkan biaya penelitian atau R&D, Research and Development, untuk mengetahui pola perilaku pelanggan dalam melakukan pembelian barang atau jasa. Nah, dengan adanya bisnis intelijen ini dapat men-skip atau menekan ya dalam proses aktivitas penelitian atau biaya penelitian ya, karena dapat dilakukan oleh sistem dalam analisis pola perilaku pelanggan dalam melakukan pembelian barang atau jasa. Kemudian keuntungan selanjutnya adalah peningkatan pemasaran, membantu memberikan informasi terkait penjualan yang mana informasi mengenai penjualan tersebut dapat diolah dan membantu strategi pemasaran. Nah, ini ya fungsi dari atau keuntungan dari penerapan bisnis intelijen ini adalah untuk membantu dalam hal meningkatkan penjualan dan juga membantu strategi pemasaran yang lebih efektif dan efisien. Kemudian keuntungan selanjutnya adalah mempermudah pengambilan keputusan. Jadi informasi yang disajikan dalam bisnis intelijen itu akan lebih efektif dan lebih mudah dipahami oleh user atau pengguna. Nah, selanjutnya kita akan membahas pada bagian Business Process Reengineering atau yang biasa disebut dengan BPR. Apa itu Business Process Reengineering atau BPR? Nah, di sini ada pengertian menurut Hammer and Kempe tahun 1993 menjelaskan bahwa Business Process Reengineering atau BPR ini adalah dasar pemikiran dan desain ulang dari pemrosesan bisnis untuk mencapai perbaikan yang dramatis dalam hal biaya, kualitas, kecepatan, dan juga pelayanan. Jadi dilihat dari
kosakatanya ya. Di sini ada kata re-engineering. Nah, ini berarti adalah desain ulang ya. Istilah re-engineering merupakan desain ulang. Maka menurut penjelasan Hammer and Campy bahwa business process re-engineering adalah dasar pemikiran dan desain ulang dari pemrosesan bisnis untuk mencapai perbaikan yang dramatis dalam hal biaya, kualitas, kecepatan, dan juga pelayanan. Berikutnya, tujuan dari business process re-engineering. Jadi, apa tujuan dari business process re-engineering? Kenapa harus ada dasar pemikiran terlebih dahulu, kemudian ada desain ulang ya dari sebuah kebijakan yang diterapkan atau peraturan yang diterapkan. Nah, ini berfungsi salah satunya adalah dalam hal ini ya, dalam hal pengaturan biaya, kemudian dalam hal produksi, penjualan yang lebih baik. Nah, selanjutnya adalah tujuan bisnis proses re-engineering. Tujuan yang pertama adalah bagaimana membuat semua proses yang ada di organisasi atau perusahaan itu menjadi meningkat. Kemudian yang kedua, BPR atau Business Process Re-engineering dapat mengkombinasikan strategi inovasi bisnis, promosi dengan strategi yang dibuat untuk perbaikan utama pemrosesan bisnis, sehingga perusahaan dapat menjadi lebih kuat dan lebih sukses dari pesaing dalam pasar. Jadi tujuan dari Business Process Re-engineering atau BPR itu adalah meningkatkan proses aktivitas yang ada dalam sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua adalah mengkombinasikan strategi inovasi bisnis, promosi dengan strategi yang dibuat untuk perbaikan yang lainnya, misalkan dalam perbaikan pemrosesan bisnis. Nah, sehingga perusahaan dapat menjadi lebih kuat dan lebih sukses dari pesaing dalam pasar. Nah, tujuan business process re-engineering ini diambilkan dari sebuah web belajar ya atau situs dari binus.ac.id. Kemudian diambilkan dari sumber yang sama. Di sini dijelaskan pula bahwa peran business process re-engineering ada beberapa yang perlu diperhatikan. Ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan kenapa sebuah perusahaan atau organisasi perlu menerapkan software business process re-engineering dalam proses aktivitas proses bisnisnya. Ada beberapa peran ya yang memberikan dampak positif atau manfaat yang bisa diberikan dari software ini. Yang pertama adalah untuk memvalidasi informasi dari proses bisnis. Kemudian peran yang kedua adalah untuk menyeleksi bagian fungsi atau proses bisnis yang mana yang membutuhkan analisis lebih lanjut. Kemudian mengidentifikasi alur dokumen yang datang dan mengidentifikasi ketidakefisienan proses bisnis yang sedang berlangsung. Kemudian peran berikutnya dari BPR adalah mengidentifikasi fungsi dan proses mana yang mempunyai performa bagus dan yang mana yang perlu dipertahankan keeksistensiannya. Jadi memilih, mengidentifikasi fungsi dan proses mana yang performanya bagus dan perlu dipertahankan dan mana yang perlu di-cut atau perlu dihilangkan. Sehingga tentu akan menghemat biaya. Kemudian selanjutnya adalah mengidentifikasi kesempatan yang bagus dan potensial untuk harmonisasi fungsi dan proses antara departemen. Jadi peran utama dari sebuah teknologi yang diterapkan dalam sebuah perusahaan melalui software-software yang diaplikasikan dalam hal ini adalah BPR software. Salah satu perannya adalah ini ya, dalam hal harmonisasi ya. Jadi memfungsikan harmonisasi dan hubungan atau integrasi atau proses antara departemen. Kemudian peran selanjutnya adalah mengidentifikasi kesempatan potensial dalam penerapan teknologi atau servis atau pelayanan yang akan digunakan pada masa yang akan datang. Kemudian peran berikutnya adalah menyediakan dasar untuk mengukur dan memeriksa kondisi lingkungan masa sekarang ataupun mendesain ulang lingkungan masa yang akan datang. Nah, selanjutnya dijelaskan pula ada 3 tipe re-engineering yang bisa dilakukan. Jadi ada 3 jenis re-engineering atau BPR software yang bisa dilakukan. Jadi dengan menerapkan ini ada 3 hal yang bisa dilakukan ya melalui
BPR software. Yang pertama adalah bisa melakukan inovasi atau pembaharuan, bisa melakukan improvement atau perbaikan atau peningkatan. Dan yang ketiga adalah bisa melakukan idea fusion. Apa itu idea fusion? Idea fusion adalah gabungan inovasi dan improvement. Jadi gabungan dari pembaharuan dan juga perbaikan gitu. Di mana perusahaan menghilangkan pemborosan proses atau produk yang dinilai tidak efisien, sekaligus mendefinisi ulang proses atau produk yang baru untuk menggantikan proses atau produk lama yang dinilai tidak efektif. Nah, sampai di sini dulu untuk penjelasan mengenai bagian dari esensi sistem enterprise, yaitu pada bagian ketujuh mengenai business intelligence dan juga bagian ke-8 mengenai BPR atau business process reengineering. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.